Seorang kuli bangunan muda yang penuh perjuangan, tak disangka mampu menaklukkan hati seorang janda kaya raya. Namun, cinta mereka diuji oleh perbedaan dunia yang begitu tajam, keluarga yang penuh harapan, dan sebuah keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Akankah mereka berani melawan segalanya demi kebahagiaan bersama? Temukan kisah penuh konflik, pengorbanan, dan cinta yang tak terduga. Pagi itu, di sebuah kota besar yang terletak di jantung Timur Tengah, kehidupan seperti biasa berjalan dengan ritme yang sibuk dan cepat. Orang-orang berlalu lalang, mobil-mobil mewah melaju di jalanan, sementara bangunan-bangunan tinggi terus dibangun, menjulang tinggi menuju langit biru. Di antara keramaian itu, Hasan, seorang pria berusia 28 tahun, terlihat mengangkat batu bata dan semen dengan tubuh yang kekar, tubuh yang terbentuk karena kerja keras selama bertahun-tahun sebagai kuli bangunan. Hasan bukanlah pria yang kaya atau yang memiliki jabatan tinggi di masyarakat. Ia hanya seorang pekerja keras yang hidup dengan cara yang sederhana, jauh dari kemewahan yang banyak dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Namun, meskipun ia hidup dalam kesederhanaan, ada sesuatu dalam diri Hasan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Sebuah kedalaman dalam tatapan matanya, sebuah keikhlasan dalam setiap langkahnya, dan sebuah kebanggaan yang besar atas pekerjaannya. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah berubah secara drastis, tetapi ia merasa bahagia dengan apa yang ia miliki. Baginya, setiap hari adalah kesempatan untuk memberi yang terbaik dalam pekerjaannya, dan itu sudah cukup untuk membuatnya merasa puas. Pada suatu hari yang cerah, ketika langit tampak begitu biru tanpa awan yang menghalangi, Hasan bekerja di sebuah proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Pekerjaan itu cukup besar, dan yang membuatnya berbeda adalah bahwa rumah yang sedang dibangun itu milik seorang wanita kaya raya bernama Laila. Laila bukanlah orang yang mudah dijangkau oleh orang-orang biasa seperti Hasan. Ia seorang janda yang baru saja kehilangan suaminya beberapa tahun lalu, dan kini hidup dengan segala kemewahan yang bisa dibeli oleh uang. Rumah yang ia bangun itu adalah simbol dari status sosialnya yang tinggi. Hasan, yang sedang bekerja dengan penuh konsentrasi, tidak dapat menahan pandangannya ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan lokasi proyek. Dari dalam mobil itu, seorang wanita turun dengan anggun, mengenakan gaun yang sederhana, namun tetap memancarkan kesan elegan. Itu adalah Laila. Keanggunannya membuat semua orang yang ada di sekitar lokasi pembangunan terdiam sejenak, bahkan para pekerja yang biasa tak peduli dengan hal-hal di luar pekerjaan mereka, kini terdiam memandangi Laila yang baru saja keluar dari mobil tersebut. Laila adalah wanita yang tidak pernah bisa diabaikan. Wajahnya yang cantik, rambut panjang berwarna hitam, dan tubuhnya yang anggun selalu menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Namun, ada sesuatu dalam pandangannya yang berbeda hari itu. Ketika ia melangkah keluar dari mobil, ia tampak sedikit cemas, seolah ada beban yang sangat berat yang ia bawa di pundaknya. Meskipun ia kaya raya, meskipun ia memiliki segala sesuatu yang diinginkan banyak orang, Laila merasa kesepian. Kehilangan suami tercinta beberapa tahun lalu meninggalkan luka yang mendalam dalam hatinya. Namun, kehadirannya di proyek itu bukan hanya karena ingin memastikan rumahnya selesai dengan sempurna. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Laila tahu, ia membutuhkan sesuatu lebih dari sekadar harta dan kekuasaan. Ia membutuhkan arti hidup yang lebih dalam, yang sepertinya selama ini ia cari, tetapi tak pernah ia temukan. Hasan yang melihat Laila berdiri di sana, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Meskipun ia biasa melihat wanita cantik di kota ini, ada aura berbeda yang dipancarkan Laila. Ia tak tahu mengapa, tetapi ada rasa penasaran yang mendalam terhadap wanita itu. Penasaran yang mungkin sudah lama ia simpan, tapi baru kali ini ia merasa ada dorongan untuk mengetahui lebih banyak. Laila mendekati manajer proyek dan berbicara dengan nada tegas namun penuh kewibawaan. Aku ingin agar semuanya sempurna. Rumah ini harus selesai tepat waktu, dan kualitasnya harus lebih dari yang aku bayangkan. Suaranya yang tenang namun penuh perintah, membuat semua orang yang mendengarnya menghormatinya. Tak ada yang berani membantahnya. Hasan, yang kini mendengarkan percakapan itu dari kejauhan, merasa kagum dengan cara Laila berbicara.
Meskipun ia tahu bahwa wanita itu kaya raya, ada sesuatu dalam sikap Laila yang berbeda dari orang-orang biasa. Ada kesan ketegasan yang menyembunyikan sebuah kesedihan. Sebuah kesedihan yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah kehilangan banyak hal dalam hidup mereka. Beberapa saat kemudian, Laila berbalik dan melihat Hasan yang sedang bekerja di sudut proyek. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya, dan seolah-olah ada percikan api yang menyentuh keduanya. Laila tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat hati Hasan berdebar-debar. "Apakah pekerjaanmu berjalan lancar, Tuan Hasan?" Laila bertanya dengan suara lembut, namun penuh perhatian. Hasan yang kaget dengan pertanyaan itu hanya bisa mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. "Tentu, Nyonya, kami akan memastikan semuanya selesai dengan baik." Namun, meskipun kata-kata itu terdengar biasa saja, bagi Hasan, pertemuan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Senyum Laila terasa seperti sesuatu yang sangat jarang ia temui dalam hidupnya. Senyum itu membuat hatinya berdebar, dan dalam sekejap, perasaan yang selama ini ia pendam mulai tumbuh dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, Hasan semakin sering bekerja di proyek rumah Laila. Ia tidak hanya bertemu Laila, tetapi juga berbicara dengannya. Awalnya hanya percakapan singkat tentang pekerjaan, tetapi seiring berjalannya waktu, percakapan mereka mulai berkembang menjadi lebih pribadi. Hasan mulai mengetahui lebih banyak tentang Laila. Ia tahu bahwa Laila adalah seorang wanita yang sangat kuat, namun di balik kekuatannya itu, ada kerentanannya yang membuatnya terlihat rapuh. Laila menceritakan betapa kesepian dirinya setelah suaminya meninggal. Ia bercerita bahwa meskipun dikelilingi oleh kekayaan, ia merasa sangat kosong di dalam hatinya. Hasan yang mendengarkan dengan penuh perhatian merasa ada rasa empati yang tumbuh dalam dirinya. Ia ingin sekali menghibur Laila, meskipun ia tahu bahwa dirinya hanya seorang pria biasa yang tak mampu memberikan kebahagiaan seperti yang Laila inginkan. Namun, setiap kali mereka berbicara, ia merasa ada sebuah ikatan yang terjalin antara mereka berdua. Sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Pada suatu sore yang panas, setelah hari kerja yang panjang, Hasan sedang duduk di sudut proyek, menghapus keringat yang menetes di dahinya. Tiba-tiba, Laila datang mendekat. Kali ini, ia tidak datang untuk membahas pekerjaan, tetapi hanya untuk berbicara. "Hasan, aku tahu kita datang dari dunia yang sangat berbeda. Kamu seorang pekerja, sementara aku punya segalanya. Tapi ada satu hal yang aku rasakan," Laila berkata dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. "Aku merasa nyaman berbicara denganmu. Kamu tidak melihat aku sebagai wanita kaya. Kamu hanya melihat aku sebagai manusia biasa." Hasan terdiam mendengar kata-kata itu. Ia tidak tahu harus berkata, "Apa?" Hatinya berdebar, dan ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat yang ia miliki untuk Laila. Mungkin, perasaan itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Perasaan yang mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Laila melanjutkan, "Aku tidak tahu, apakah aku bisa menemukan kebahagiaan lagi setelah semuanya yang telah terjadi. Tapi, mungkin kamu bisa menunjukkan kepadaku apa yang sebenarnya aku butuhkan dalam hidup ini." Suaranya agak serak, seperti menahan tangisan yang hampir keluar. Hasan melihat ke dalam mata Laila, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ada kemungkinan bagi dua dunia yang berbeda ini untuk saling bertemu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan yang akan mereka lalui tidak akan mudah. Mereka berdua memiliki perbedaan besar yang bisa memisahkan mereka. Perbedaan yang tidak hanya datang dari status sosial, tetapi juga dari harapan dan impian yang masing-masing mereka miliki. Namun, satu hal yang jelas di hati Hasan, ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang besar, meskipun ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seminggu berlalu sejak pertemuan pertama mereka, dan Hasan merasa seperti ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Setiap kali ia bekerja di rumah Laila, hatinya selalu berdebar setiap kali melihat wanita itu.
ada sesuatu dalam sikap Laila yang membuatnya merasa nyaman, tetapi juga bingung. Meskipun Laila adalah seorang wanita kaya raya dengan segala fasilitas yang dimilikinya, ada kedalaman dalam matanya yang menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar simbol kemewahan. Laila menyimpan sesuatu yang tak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. Pagi itu, saat Hasan sedang mengangkat batu bata, tiba-tiba Laila muncul di hadapannya. Kali ini, ia tidak hanya berdiri jauh di sudut proyek, seperti biasanya, tetapi datang, mendekat dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. "Hasan, aku ingin mengajakmu berbicara sejenak," kata Laila dengan suara lembut, namun penuh ketegasan. "Setelah semua ini selesai, aku ingin membahas sesuatu yang penting." Hasan, yang biasanya hanya menganggukkan kepala atau menjawab dengan singkat, kali ini merasa terkejut mendengar permintaan itu. Mengapa Laila ingin berbicara dengannya lebih dari sekadar soal pekerjaan? Apakah ini hanya tentang rumah yang sedang dibangun, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Hatinya mulai bertanya-tanya. "Baik, Nyonya," jawab Hasan, meskipun dalam hatinya ia merasa cemas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Laila begitu ingin berbicara dengannya? Mereka berdua berjalan menuju sebuah sudut yang agak sepi di pojok proyek, jauh dari keramaian para pekerja yang sibuk. Begitu mereka duduk, Laila menatapnya dengan penuh perhatian. "Hasan, aku tahu kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Kamu seorang pria biasa, sementara aku merasa terperangkap dalam dunia yang tidak pernah benar-benar membuatku bahagia." Suaranya penuh dengan kejujuran yang membuat hati Hasan berdebar. Hasan hanya bisa terdiam, merasa tak tahu harus berkata apa. Ia merasa terlalu biasa untuk bisa memberi saran atau bantuan kepada Laila. Ia hanya seorang pekerja, bagaimana mungkin ia bisa membantu seorang wanita kaya yang memiliki segala sesuatu yang ia inginkan? Namun, ada rasa empati yang tumbuh dalam dirinya, dan ia merasa harus mendengarkan lebih lanjut. Kadang-kadang, Laila melanjutkan, "Aku merasa hidupku seperti berada dalam sebuah penjara yang dibangun oleh orang-orang di sekitarku. Mereka ingin aku menjadi sosok yang sempurna, seorang wanita yang selalu tersenyum, yang memiliki segalanya, yang tidak boleh menunjukkan kelemahannya. Tetapi, aku merasa terperangkap. Aku merasa tidak bisa menjadi diriku sendiri." Hasan mendengarkan dengan seksama. Ia tidak tahu bagaimana harus memberikan solusi, tetapi ia merasa bahwa ada banyak hal yang belum ia ketahui tentang Laila. Mungkin, selama ini, ia hanya melihat Laila dari luar, tanpa benar-benar memahami siapa wanita itu sebenarnya. Dan kini, ia mulai menyadari bahwa mereka berdua, meskipun sangat berbeda, memiliki kesamaan yang mendalam, perasaan kesepian yang tak terungkapkan. "Aku tidak tahu harus berbuat apa, Hasan. Semua orang menganggap aku memiliki segalanya, tetapi aku merasa kosong. Aku merasa seperti tidak ada yang benar-benar peduli padaku," kata Laila, dengan suara yang agak serak, seolah-olah menahan air mata yang hampir jatuh. Hasan merasa perasaan yang mendalam muncul dalam dirinya. Ia tahu bahwa Laila membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, bukan hanya seorang pria biasa yang memberinya nasihat. Ia hanya ingin menjadi pendengar yang baik, untuk membiarkan Laila mengeluarkan segala yang terpendam di dalam hatinya. "Laila," katanya dengan suara pelan, "aku tidak tahu bagaimana bisa mengubah perasaanmu, tapi aku tahu satu hal. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan itu selain dirimu sendiri. Kamu harus bisa menemukan kebahagiaanmu di dalam dirimu, bukan di luar dirimu." Laila menatapnya dengan pandangan yang penuh rasa terima kasih. "Mungkin kamu benar, Hasan. Aku tahu aku harus menemukan jalan itu sendiri, tapi aku takut. Aku takut jika aku berjalan sendirian, aku akan semakin terpuruk dalam kesepian." Pada saat itu, sesuatu terjadi yang tak pernah mereka duga. Keduanya merasa ada hubungan yang lebih dalam, meskipun mereka tidak mengungkapkannya dengan kata-kata. Laila tahu bahwa Hasan tidak bisa mengubah dunia yang ia jalani, tetapi mungkin, justru dalam kesederhanaan dan ketulusannya, Hasan dapat mengajarkan Laila hal-hal yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin berkembang. Meskipun keduanya berusaha untuk menjaga jarak, kedekatan itu tak bisa dihindari.
Setiap kali mereka berbicara, ada percakapan yang lebih mendalam, dan semakin sulit bagi Hasan untuk menahan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak. Laila adalah wanita yang tak terjangkau, sementara ia hanya seorang kuli bangunan yang hidup dalam keterbatasan. Tetapi, perasaan itu tetap tumbuh, semakin kuat. Pada suatu malam yang dingin, Laila mengundang Hasan untuk makan malam di rumahnya. Ini bukanlah undangan yang biasa. Laila tidak hanya mengundang Hasan sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang ingin ia ajak berbicara lebih jauh, dengan cara yang lebih pribadi. "Hasan," kata Laila sambil menuangkan anggur ke dalam gelas, "aku ingin berterima kasih kepadamu. Terima kasih karena telah mendengarkan aku, karena telah ada untukku ketika aku merasa dunia ini terlalu berat untuk kutanggung." Hasan merasa canggung. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia merasa seperti orang asing di rumah mewah ini, tempat yang begitu jauh dari dunia yang ia kenal. Namun, ia merasa nyaman dengan Laila. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Laila," kata Hasan, "aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan. Aku tak tahu banyak hal, tapi jika mendengarkanmu bisa membuatmu merasa sedikit lebih baik, maka aku akan selalu ada." Laila tersenyum, namun senyum itu terasa berbeda. Senyum itu penuh dengan kehangatan, tetapi juga penuh dengan keraguan. "Hasan," katanya dengan pelan, "mungkin aku terlalu terbuka kepadamu, tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam di antara kita. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan, tetapi aku tahu, aku ingin mengenalmu lebih dekat." Hasan terdiam, merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu, ini adalah momen yang bisa mengubah hidup mereka berdua. Tetapi, ia juga tahu bahwa perbedaan di antara mereka terlalu besar untuk diabaikan. Laila adalah seorang wanita kaya dengan segala keistimewaannya, sedangkan ia hanyalah seorang kuli bangunan yang tidak bisa menawarkan apa-apa selain diri dan pekerjaannya. Namun, meskipun ada keraguan dan ketakutan yang menggelayuti hati mereka, keduanya tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dibendung lagi. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perbedaan status sosial. Ada ikatan yang terbentuk antara mereka, yang tak bisa dipisahkan oleh dunia yang ada di sekitar mereka. "Hasan," Laila berkata dengan penuh keyakinan, "aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, tetapi aku ingin mencobanya. Aku ingin tahu apakah cinta bisa mengalahkan semua perbedaan itu." Hasan menatap Laila dengan penuh kejujuran. "Aku juga ingin mencoba, Laila. Tetapi kita harus siap menghadapi semua yang mungkin datang setelah ini." Malam itu, mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan harapan. Laila dan Hasan akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius, meskipun mereka tahu tantangan yang harus mereka hadapi. Bagi Laila, ini adalah keputusan besar. Dunia yang selama ini ia kenal, dunia yang penuh dengan kemewahan, ketenaran, dan aturan yang ketat, tiba-tiba terasa sangat sempit dan membosankan. Dia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam dirinya sejak bertemu Hasan, namun ia juga merasa takut akan konsekuensi yang akan datang. Sementara itu, bagi Hasan, hubungannya dengan Laila adalah mimpi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu bahwa seorang wanita seperti Laila tidak akan pernah tertarik padanya jika mereka hanya melihat status sosial dan latar belakang masing-masing. Tetapi, perasaan mereka yang berkembang tak bisa dipungkiri, dan mereka berdua semakin dekat. Namun, seperti halnya dalam setiap hubungan yang penuh ketegangan, rintangan pertama datang dengan cepat. Beberapa hari setelah keputusan itu, Laila mendapati dirinya dihadapkan pada kenyataan pahit. Keluarganya, terutama pamannya, tidak akan pernah menerima hubungan ini. Paman Laila adalah seorang pria yang sangat konservatif dan memiliki pandangan yang sangat ketat mengenai siapa yang layak untuk berhubungan dengan keluarganya. Bagi pamannya, Laila adalah simbol status dan kemewahan yang harus dijaga dari segala sesuatu yang bisa mengurangi citra tersebut. Ketika Laila memberitahunya tentang Hasan, paman itu marah besar. "Apa yang kau pikirkan, Laila?" teriak pamannya. "Kamu ingin membawa seorang kuli bangunan ke dalam keluarga kita,
Seorang pria seperti itu tidak layak berada di dekatmu. Kamu harus sadar, Laila. Kita hidup di dunia yang berbeda, dan kamu tidak bisa memilih sembarang orang untuk menjadi bagian dari hidupmu. Laila merasa terpukul. Ia sudah terbiasa dengan kritik dan peraturan ketat keluarganya, tetapi kali ini terasa berbeda. Ia merasa ada yang salah dengan cara pamannya memandangnya, seolah-olah ia hanya dilihat sebagai sebuah simbol dan bukan sebagai seorang individu dengan perasaan yang sah. Ia mencoba untuk berbicara, tetapi pamannya sudah tidak mau mendengarkan. "Kamu harus memilih, Laila," kata pamannya dengan nada datar, "antara kami dan pria itu." Laila merasa terjebak. Hatinya ingin memilih Hasan, tetapi ia tahu bahwa memilih Hasan berarti ia harus berpisah dengan keluarganya, yang selama ini menjadi bagian penting dari hidupnya. Sementara itu, Hasan yang mendengar kabar tersebut dari Laila hanya bisa merasakan kecewa dan putus asa. Ia tahu bahwa keluarganya akan menentangnya, tetapi ia tak menyangka bahwa penolakan akan datang begitu cepat dan keras. "Laila, aku tidak ingin kamu memilih antara aku dan keluargamu," kata Hasan suatu malam, saat mereka duduk di sebuah kafe kecil. "Aku tahu aku bukan siapa-siapa di matanya. Aku hanyalah seorang pekerja, sementara kamu adalah wanita yang bisa mendapatkan siapa saja yang kamu inginkan. Tetapi aku tidak bisa memaksamu untuk membuat keputusan yang berat ini." Laila menatapnya dengan mata yang penuh dengan air mata. "Aku ingin memilih kamu, Hasan," katanya, suara pelan namun penuh ketegasan. "Tetapi aku tidak bisa melawan keluargaku begitu saja. Mereka sangat penting bagiku. Mereka memberi aku segalanya yang aku miliki sekarang. Jika aku memilihmu, aku harus kehilangan mereka. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk itu." Hasan merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Laila. Meskipun ia ingin memeluknya dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, ia tahu bahwa mereka berdua berada di jalan yang penuh dengan rintangan. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya, meskipun perasaan yang terus berkembang antara mereka semakin kuat. "Tidak ada yang perlu dipaksakan, Laila," kata Hasan akhirnya. "Aku hanya ingin kamu bahagia, bahkan jika itu berarti kita harus berpisah. Aku tahu siapa aku, dan aku tahu bahwa dunia kita sangat berbeda. Tetapi aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan, apapun itu." Keesokan harinya, Laila datang ke proyek dengan wajah yang terlihat cemas. Ia ingin berbicara dengan Hasan, tetapi ia merasa tak tahu bagaimana harus memulai percakapan itu. Namun, ketika ia melihat Hasan bekerja, hatinya kembali merasa hangat. Meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka penuh dengan ketegangan dan kesulitan, ada sesuatu dalam diri Hasan yang membuatnya merasa kuat dan percaya diri. "Hasan, aku ingin memberitahumu sesuatu." Laila mulai, suaranya hampir tenggelam di tengah keramaian. "Aku telah membuat keputusan." Hasan menatapnya dengan penuh perhatian, berusaha mengerti apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. "Laila, apa yang terjadi?" tanyanya dengan lembut. "Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi," Laila berkata, dengan air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tidak bisa hidup di bawah tekanan keluargaku yang selalu menentukan hidupku. Aku tidak bisa lagi mengorbankan kebahagiaanku demi menjaga citra mereka." Hasan merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Tetapi ia juga tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah. "Apa yang kamu ingin lakukan, Laila?" tanya Hasan dengan hati yang berdebar. "Aku ingin melawan," kata Laila dengan tegas. Matanya bersinar penuh semangat. "Aku akan menghadapi keluargaku dan memberitahukan mereka bahwa aku punya hak untuk memilih kebahagiaanku sendiri. Aku akan memilihmu, Hasan. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Aku hanya ingin hidup denganmu." Hasan merasa terharu mendengar keputusan itu. Ia tahu bahwa pilihan ini akan membawa konsekuensi yang besar bagi Laila. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Mereka berdua siap menghadapi dunia bersama, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Malam itu, mereka berdua duduk di tepi pantai, melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Laila menggenggam tangan Hasan dengan erat,
merasa tenang dan damai setelah hari yang penuh dengan ketegangan dan konflik. Aku merasa bebas, Hasan, kata Laila dengan senyum yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku benar-benar hidup. Aku merasa bahwa aku tidak perlu lagi memenuhi harapan orang lain untuk menjadi bahagia. Hasan tersenyum dan menatapnya dengan penuh cinta. Aku juga merasa seperti itu, Laila. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku bisa berubah seperti ini. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tetapi aku siap menjalani semuanya bersamamu. Keduanya saling berpegangan tangan, siap menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka tahu bahwa masa depan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk mereka. Mereka akan berjuang bersama, menghadapi segala rintangan yang datang, dan menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka. Sebuah kebahagiaan yang mereka ciptakan sendiri, tanpa bergantung pada apapun selain cinta dan tekad mereka untuk bersama.